Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya Badkar Tiga Putra akan menjelaskan studi kasus untuk materi kuliah logistik sistem. Eh, Materi ini adalah tentang meningkatkan kualitas logistik customer service pada PT Indah Furnitur Nusantara atau IFN. Selanjutnya, ini adalah data pendukung mengenai masalah yang dihadapi PT IFN. Selanjutnya adalah kronologi masalah. Jadi dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 ada beberapa masalah yang dihadapi oleh PT IFN. Selanjutnya untuk analisis permasalahan, yang pertama adalah kurangnya kapasitas logistik. Jadi lonjakan permintaan 25% pada 2001 tidak diimbangi peningkatan kapasitas armada, gudang, dan SDM. Kemudian implementasi sistem baru pada 2022 yang tidak berjalan optimal. Kemudian layanan keluhan yang lambat, waktu respon keluhan 3 hari, jauh melebihi standar 24 jam dengan biaya pengelolaan meningkat sebesar 15% per tahun. Kemudian operasional tidak efisien, kesalahan akibat kurangnya automasi memperburuk keterlambatan dan kesalahan pemesanan. Selanjutnya minimnya fokus pada pelanggan. Selanjutnya, dampak dari itu adalah dampak operasional, penurunan efisiensi akibat keterlambatan dan kesalahan pemesanan, peningkatan biaya operasional, dan beban kerja karena volume pelanggan naik, gangguan alur kerja karena backlog dan kesalahan inventaris. Kemudian, terhadap loyalitas pelanggan, penurunan kepuasan pelanggan, kerusakan reputasi, dan penurunan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, untuk evaluasi dari kinerja logistik PT Ivan adalah untuk lifetime karena lonjakan pesanan sebesar 25% pada 2021 tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas logistik, maka penurunan kepercayaan terhadap pelanggan terhadap keandalan pengiriman PT IVN. Yang kedua adalah implementasi sistem yang gagal, yang seperti yang poin yang tadi. Jadi keterlambatan pengiriman meningkat dari 5% menjadi 12%. Kemudian untuk tingkat kesalahan pemesanan atau order error rate yang mencapai 8% itu jauh di atas rata-rata industri yang lain sebesar 3%. Kemudian ketidakakuratan data inventaris menyebabkan pengiriman barang yang salah atau kekurangan stok. Selain ini memperpanjang siklus pemesanan ulang. Selanjutnya kepuasan pelanggan pasti akan turun, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk evaluasi kinerja logistik dengan rata-rata industri lain, yang pertama tingkat keterlambatan pengiriman rata-rata IFN 12%, yang rata-rata industri lain 5-7%, jadi lebih tinggi. Kemudian tingkat kesalahan pemesanan PT IFN 8%, industri yang lain cuma 3%. Kepuasan pelanggan PT IFN 70%, rata-rata industri 80-85%. Kemudian waktu respon keluhan juga PT FVN bisa sampai 3 hari, rata-rata institusi kurang dari 24 jam masalah udah selesai. Untuk biaya pengelolaan keluhan juga meningkat 15 per tahun, sementara rata-rata industri lebih stabil dan efisien dalam biaya tersebut. Kesimpulannya pasti kinerja logistik customer service PT FVN lebih buruk daripada perusahaan yang lain. Untuk selanjutnya ya, usulan-usulan yang pertama tentu meningkatkan kapasitas logistik, yang kedua perbaikan proses pemesanan, yang ketiga respon terhadap keluhan yang lebih cepat, yang keempat analisis pemantauan dan proaktif, yang kelima otomisasi pengelolaan keluhan. Untuk sistem kinerja logistik yang baru yang bisa memastikan kualitas layanan yang konsisten, yang tujuannya pasti pengiriman tepat waktu. Kemudian untuk fitur utamanya contohnya ada dashboard yang real time, pelaporan dan analitik, mungkin reporting ke kurir, ke tim helpdesk, kemudian pemantauan kepuasan ini tim marketingnya, kemudian pengolahan keluhan di tim helpdesknya juga, kemudian integrasi sistem ini tim IT-nya yang lebih akurat, kemudian efisien biasa dari terutama di tim keuangan. Ketiga, teknologi yang diperlukan mungkin tracking tool yang handal, kemudian data analitik untuk penelitian nanti kepuasan pelanggannya gimana, kemudian mobile app untuk tim yang bekerja di lapangan. Kemudian evaluasi mereka harus dilakukan oleh seluruh pihak di PT IVN. Kemudian implementasi yang praktis, mungkin untuk SOP yang pertama harus ada channel penerimaan keluhan yang jelas. Keluhan diterima melalui call center, email, chatbot, atau sistem tiket. Kemudian penanganan keluhan, verifikasi keluhan, customer service bisa menggunakan sistem tracking, jadi lebih cepat informasi ke pelanggan. Kemudian tulisan keluhan targetnya kurang dari 24 jam. Waktu respon maksimalnya 24 jam, waktu penyelesaian maksimal 48 jam. Kemudian dokumentasi dan pelaporan, catat keluhan dalam sistem dan buat laporan bulanan untuk analisis. Yang terakhir
Untuk implementasi yang praktis untuk implementasi yang baru, untuk sistem manajemen inventory bisa menggunakan SAP, IBP, atau Oracle OTM. Manfaatnya mengurangi kesalahan pemesanan dan keterlambatan pengiriman. Yang kedua, sistem manajemen keluhan, helpdesk yang handal, pakai chatbot atau live chat. Manfaatnya mempercepat respon dan penyelesaian keluhan. Yang ketiga, penjajakan pengiriman yang real time, seperti bekerjasama dengan cekresi.com. Jadi manfaatnya bisa keluhan keterlambatan lebih bisa diatasi. Yang ketiga, analisis kinerja dan data menggunakan PRBI atau Tableau, jadi bisa memantau kinerja logistik dan kepuasan pelanggan. Manfaatnya pasti memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.